Tuan Bastian, kakek saya Darvian Larasati sekarang sedang sakit sekarat dan beliau menyebut hanya dokter jenis Bastian Parker yang dapat menyelamatkannya. Saya di sini memohon Tuan untuk turun tangan mengobati kakek saya. Bahkan kali ini aku pun tidak sanggup melawan takdir dan menyelamatkannya. Tapi kakek bilang di dunia ini hanya kau satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Kalau kau pun tidak mau turun tangan, maka kakek akan benar-benar meninggal. Saya mohon Tuan, berbelas kasihilah. Turun gunung bersama saya untuk menyelamatkannya. Kau salah. Masih ada satu orang yang bisa. Kalau saya boleh tahu, siapa orang itu? Dia adalah muridku dan juga tunanganmu. Tunangan? 15 tahun yang lalu, aku menyembuhkan kakekmu yang sedang sakit parah. Sebagai ungkapan terima kasihnya, dia menjodohkan kamu dan muridku. Ini surat pertunangannya. Tidak bohong. Dulu kau masih bocah. Bahkan belum setinggi lututku. Tapi lihatlah. Sekarang kau tumbuh menjadi gadis cantik. Bocah nakal. Tanggung tunanganmu. Nona kami adalah wanita terkenal di dunia bisnis. Dia cantik, pintar, dan penuh bakat. Putri kebanggaan orang-orang. Kau yang pintar seperti ini mana layak berdiri di sampingnya? Muridku bukanlah orang yang bisa kau hina seenaknya. Anak nakal, waktumu telah tiba. Inilah saatnya untuk balas dendam atas luka lama itu. Turunlah dari sini. Ingat baik-baik, sebelum kekuatanmu benar-benar cukup. Jangan sembarangan tunjukkan kemampuanmu. Kakek Beon! Aku bukan hanya mempelajari teknik medismu, teknik memperkuat tubuh, dan yang lainnya sudah aku perbaiki. Semuanya aku letakkan di meja batu depan halaman. Dipelajari baik-baik ya, bocah tua nakal. Murid melampaui gurunya. Luar biasa. Dasar bocah nakal. Selalu saja mengejutkanku. Maaf kalau saya lancang. Tapi kalau kamu benar murid Bastian Parker dan kemampuan pengobatanmu sehebat itu, kenapa tidak menyembuhkan kakimu sendiri? Kalau begitu, bagaimana aku bisa yakin kamu bisa menyelamatkan kakekku? Kakiku bukan penyakit biasa. Saat aku berusia 5 tahun, aku disiksa. Sarafku dipotong. Tulangku dihancurkan. Aku nyaris mati di pintu gerbang neraka. Aku turun gunung juga bukan hanya untuk menyelamatkan kakekmu, tapi untuk meramu pil khusus untuk menyambung kembali saraf di kakiku dan balas dendam. Apakah Anthony Erlangga berhasil menyembuhkan sang kakek? Nona, itu Rangga Wiratama dari Group Horizon. Kita tak bisa macam-macam dengannya. Mereka datang untukku. Kamu di sini aja. Jangan sampai kecampur. Kau mau bantu selesaikan masalah? Sudahlah, orang macam kau bisa kuhajar 10 sekaligus dengan satu tangan. Dasar sampah. Dari wajahmu kulihat, kamu akan mengalami musibah yang penuh luka. Jadi, nanti jangan so jagonya. Siapa yang percaya dengan omong kosongmu? Bodoh. Keluarga Larasati tidak ada urusan dengan Grup Horizon. Kenapa berhenti di depanku? Nona Laura, Tuan Liam kami mengundang Anda untuk ngobrol di atas raja. Kamu mau cari mati? Ditawari baik-baik, malah mintanya cara kasar. Kalian berdua,
Bawa Nona Laura. Hei! Lepaskan dia. Seorang pincang mau jadi pahlawan. Aku beri kalian 3 detik. Lepaskan dia. Lalu minta maaf dan berlutut di bawah kakiku. Gue gak salah denger kan? Si pincang ini nyuruh Karangga berlutut. Karangga dengan 1 jari saja cukup untuk menghabisi dia. Aku kasih kau 3 detik. Berlutut dan sujud 100 kali. Jika tidak, kupatahkan kakimu satunya. 3, 2, 1. Habisi dia. Kaki gue. Tanganku. Sekarang giliranmu. Aku salah. Bang, tolong maafin aku. Dia bisa membuat salah satu dari 4 penguasa bawah tanah kota Etera berlutut dan minta maaf seperti pecundang. Sujud 100 kali, lalu patahkan 1 kakimu sendiri. Tuan Liam tidak akan biarkan kau hidup. Mana orang-orang Rangga Wiratama tadi? Aku sih ngomong baik-baik sama Rangga Wiratama. Dan mereka dengan sadar diri pergi. Pasti kamu pakai nama besar Bastian Parker kan? Buat ngusir mereka. Semoga orang kayak kamu ini beneran bisa nyelamatin kakekku ya. Tapi walaupun kamu bantuin aku, pertunangan kita tetap gak berlaku. Halo? Apa? Kakek sekarat? Kakek, aku bawa murid Bastian Parker untuk nyelamatin kamu. Seorang pincang, kau main-main ya? Saya udah memanggil tabib hebat, Chandra Sarverius. Cepat, suruh si pincang ini keluar dari sini. Tuan Darvian sudah sangat sakit parah. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lebih baik kita mempersiapkan upacara penghormatan untuk. Dasar tabib. Bodoh. Berani sekali. Orang kampung dari gunung berani menghina Tabib Chandra. Tabib Chandra sangat dihormati dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Bukan orang kampung sepertimu yang bisa menghinanya. Nama Tabib Chandra terkenal dengan sekota Etera. Dibayar mahal pun tak akan ada yang bisa memanggilnya. Dan kamu berani bilang dia tabib bodoh? Pengawal, usir dia. Tunggu, aku penasaran. Siapa yang memberimu keberanian untuk menghina seorang Chandra Saverius? Tuan Darvian jelas masih bisa diselamatkan. Tapi kau bilang kalau dia udah sekarat. Kalau bukan tabib bodoh. Terus apa lagi? Jika kau memang jago dalam ilmu medis, kenapa kau tidak mengobati pincangmu? Kalau kau emang punya kemampuan, tunjukkan padamu. Lihat itu, dia semakin linglung. Ini jelas tanda-tanda dia akan tiada. Kau yakin masih mau menyiksanya? Berhenti! Kami lebih percaya dengan keputusan Tabib Chandra. Dan kami akan melaksanakan upacara penghormatan terakhir bagi ayah. Demi berbakti. Tak peduli nyawa orang tua sendiri. Tapi malah menjilat tabib bodoh. Konyol sekali. Kurang ajar! Pengawal! Usir anak kampung gak tahu diri ini! Bu,
Biarkan dia mencoba. Siapa tahu dia benar-benar bisa menyelamatkan kakek. Silahkan. Jika aku, Chandra Saverius, sudah bilang tidak bisa diselamatkan, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Jika ayah menderita sia-sia, keluarga Larasati tidak akan memaafkanmu. Ini adalah 7 bintang mengejar jiwa. Henti! Kakek! Tuhan Antoni, aku terlalu sombong dan angkuh. Kasihanilah aku, jadikan aku murid. Hadiah seperti apa yang akan diberikan keluarga Larasati kepada Antoni Erlangga? Kira-kira dapat hadiah apa ya? Klik di sini untuk baca cerita novel lengkapnya.